Itu crazy lah, Waktu itu gila satu sih. kamar sekelas itu 40 40. orang. Kadang ada yang Kipas angin satu. kagak ada. Cek 1 2. Hey, Mas Rizal. Gimana, Mas? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah koir. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah. Speaking English dong. How are you today, Mas? I'm fine, thank you. How are you? Yes, fine too. I wish you fine Why good. all day. Okay? Hey, nice. Setiap Okay. hari ya. Mm-mm. Oke. Jadi gini Mas, ya ini kan juga saya takjub juga sama Mas Anton nih. Enggak juga, Mas. Semuanya karena berkat Poncol. Ya enggak. Guru baru kiprahnya langsung buka podcast saya ini. Tapi nggak ada niat buat ngalahin Deddy Corbuzier lah. Justru Deddy itu, Mas, ya bahasa kasarnya kiblat lah ya. Jadi dia panutan dan motivasi kita juga gitu. Kalau nggak ada beliau mungkin ya kita nggak terpacu gitu loh. Arahnya kemana kan untuk SMK. Tapi ini kalau saya lihat ya, semoga sih pernyataan saya ini salah. Cuman ini kayaknya baru perdana. Kita punya podcast kayaknya nggak tahu di SMK lain ada atau tidak. Iya, ada mungkin niatnya masih belum full kali. Dan mungkin ada kendala sih. Semoga bisa langgeng. Amin. Lancar. Jadi Mas, nih gimana ceritanya, Mas? Lo itu kan dari ini, Mas, lulusan Gontor. Tapi lo kenapa jadi guru bahasa Inggris, Mas? Sekarang begini. Ini gue sedikit cerita apa gimana nih? Ya sedikit. Panjang ini ceritanya. Sedikit panjang nggak apa-apa. Jadi begini. Lulusan Gontor itu Kiai gue selalu bilang Gontor hanya mengasihkan kail. Iya. Jadi kalau misalnya orang udah mendekat sudah menetap di satu tempat lalu dia itu mendapatkan hasil. Kalau itu hasilnya kurang maksimal. Yang harus kita tahu bahwasannya Kiai gue ngomong Gontor itu hanya memberikan kail. Oh, berarti umpannya Kail itu baru kunci. iya, Nah, umpannya ataupun hasilnya diri situ yang cari. sendiri. Namanya mencari rezeki kan, Gitu. nggak harus. Sebenarnya tuh nggak ada rencana gua masuk ke guru bahasa Inggris. Ini kita langsung masuk cerita ya. Boleh. Gimana? Jadi pas lagi gua di Gontor tuh gua 8 tahun. Wah, lama juga ya. 8 tahun. Gua harus bicara ini jujur gua. Iya, nggak apa-apa. Karena Mas. jujur itu nilainya berharga sekali. Dan itu lega untuk kita kan. Iya. Awal gua Gontor itu gua tahu dari tetangga gua. Jal, lu habis lulus SD mau kemana? Wah, gua nggak tahu nih. Gua kayaknya mau SMP aja, SMP 261. Mau Rangke. Oh, wow. Nah, gua orang sono Jakarta Utara, mau Rangke. Gua kayaknya mau SMP aja dah, SMP 261, nilai gua juga cukup. Langsung dia ngomong, "Jangan. Lu ikut bareng gua aja." Kemana? Pondok modern. Di situ gua mikir tuh pondok modern tuh pondok dan bebas. Maksud gua tuh bebasnya dalam hal di situ dibilang di sono ada sepak bolanya. Di sono ada komputernya. Di sono jadi modern. Iya. Pola pikirnya ke sana. Okay. Dan gue pikir itu di pondok itu tempat tidurnya tuh satu kamar. Itu palingan cuma berapa orang. Ini demi Allah, gue ke sono pertama kali gue datang, satu kamar di sini 40 orang. Satu kamar 40 orang. Luasnya sekelas lah. Ih, gila, sekelas dibarengin sama lemari. Iya. Berjejer itu situ. Dan pinternya orang tua gua udah kayak penjara. Makanya penjara suci. Iya, penjara suci lah bahasanya ya. Jadi gitu. Dan pinternya orang tua gua. Iya. Di situ gua dengan bangga abis gua dengerin cerita dia bahwasannya kakaknya tuh begini jadi pemain bola, di sana ada klub bola. Tuh gua seneng. Gua datang dengan namanya bangga. Anak-anak. Dengan bangganya gua datang ke rumah abis main. Gue datang ke rumah, ayah, Ijal mau mondok.
Di mana? Gontor, berangkat. Ambisius. Karena gue pikir begitu, karena Iya. gue yang pertama. Gue anak bontot dari 3 bersaudara. Oke. Gue anaknya nggak bisa diatur. Dulu Mhm. paling nggak bisa diatur. Gue ngaji itu nggak pernah naik. Ikro aja. Ustadznya sekarang masih ada, masih hidup. Kayak saya dulu dong ngaji cabut-cabutan. Terus. Udah begitu, dengan bangganya gue ngomong begitu, dengan PD-nya gue minta, gue bilang begitu, orang tua langsung excited dong. Siap berangkat. Di situ apa yang gue mau dibeliin. Gue mau beli bola, gue mau beli apa. Ini tumben-tumbenan ada apa kan? Iya, orang tua support. Iya, support gitu. Pesantren. Emang bener? Iya bener. Sono pondok modern. Ya bagus. Ya berangkat. Pas lagi berangkat, gue sampai sono udah nol, ilmu gue nol, nggak ada gue ilmu. Iya. Bahasa Arab nol, ngajinya aja masih ikro. Sampai sana gue pelangap-pelongo. Gue ngelihat yang bikin gue pelangap-pelongonya adalah kamar. itu crazy lah. Satu Gila sih. kamar sekelas itu 40 orang. Kadang ada Kipas angin satu. Kagak ada. Gimana? Demi Allah. Penjara suci bener-bener. Kagak ada kipas. Ya, kagak ada kipas. Dan juga di sana jauh dari elektronik. Nggak ada kita dengar sama sekali. TV kayak apa, nggak ada. Radio nggak ada. Kecuali satu, setiap asar atau setiap pagi kita selalu disetelin lagu-lagu religi ataupun pengajian. Iya. Pengajian itu bukan berarti ceramah ya, maksudnya itu kayak ngaji, orang ngaji bener. Di situ ini gue ini lagi udah gue lanjut cerita lagi nih. Pas lagi udah gitu gue datang, gue bingung. Udah begitu masuk harus dites ngaji, gue nggak bisa, balik ikro gue. Padahal gue udah juz sama tuh, sempat gue bisa baca juz sama. Gue balik lagi ikro, disuruh ke ikro. Gue ikro, baca ikro tuh paling bagus ikro 3 gue. Terus ikro 3 udah gitu langsung ada tes tulis Arab, dikte, namanya imla. Okay. Pas lagi dikte imla itu gue kagetnya, ini apaan? Ini penguji ini apa, ngomong apa? Ngomong Arab. Satu kata yang gue inget ketika itu, babun. Terus? Ya, babun itu artinya pintu. Babun itu artinya pintu. Nah, ketika itu udah artinya pintu, itu pun gue kala itu gue belum paham apa kata itu, apa tulisannya bagaimana. Gue nggak tahu. Akhirnya gue tulis pakai bahasa Indonesia. Babun. B-A-B-U-N. Babun. Saking bego. Diketawain gua. Padahal bu. Iya kan babun. Berarti ba sama alif panjang, ba sama bun sama tanwin. Ya. Tanwin di akhir. Gue diketawain. Hahaha, ya udah. Gue diem. Gue keluar, gue nangis. Di situ banyak banget gue kenangan dari gue itu. Jujur, gue harus jujur, gue akuin. Gue waktu calon pelajarnya aja gue nggak naik. Saking seleksinya ketatnya gontor. Calon pelajaran aja gue nggak naik. Gue ngulang. Ramadan ada lagi, masuk 1 Syawal. Tes lagi. Baru keterima gue. Oke. Karena kan gue sempat jadi calon pelajar, gue jadi calon pelajar dulu, habis jadi calon pelajar, dites lagi gue baru keterima jadi santrinya bener. Iya. Itu pun di Gontor 2. Nah, ini cerita panjang gue sampai kelas 1. Gue kelas 1 habis dari Gontor 2, gue bukan dilempar sebenarnya. Dioper alih karena ini Gontor 2 nggak boleh buat pelajar. Jadi semua pelajar harus di gontor-gontor yang lain. Gontor 2 hanya untuk calon pelajar. Kala itu. Tapi sekarang udah disamaratakan. Udah disamaratain. Karena sekarang udah nggak ada lagi yang namanya calon pelajar. Jadi langsung, jadi santri kalau mau itu belajar di luar. Sekarang udah ada lagi ini ya. Nah, ini kita baca yang dulu. Setelah itu gue dari Gontor 2, gue dioper ke Gontor 6. Di Gontor 6 itu yang gue rasa pengalaman gue itu masih disuruh ngebangun bangunan. Gue tamatan SD, gue ngebawain pasir, gue ngebawain batu. Gue inget banget ngebangun bangunan, ngebantuin, maksudnya ngoper-ngoperin bahan ke sana. Tapi dibayar, Mas? Kagak.
Kala itu nih kita dikasih waktu untuk ngebantu begitu aja kita udah seneng banget. Oh, senangnya. Nggak belajar. namanya anak-anak ya biasa. Anak-anak. Anak-anak rata-rata ya. Oke, kalau udah dibilang sekarang waktunya gue inget banget gue dulu kelas 1 F. Wali kelas gue Ustadz Roni. Sekarang kelas 1 F. Waktunya bantu-bantu mindahin barang-barang bangunan ke bangunan yang mau dibangun bangunan baru. Gue seneng banget. Dengan buru-buru gue ganti training, pakai kaos. Yang penting gue nggak belajar. Nah, itu. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Nggak bayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang beda dong. Terus suruh gua ngepel ya. Orientasi sekarang udah fulus. Udah fulus. Ya karena punya tanggung jawab masih istri sama anak. Kalau nggak di rumah dapur ini bisa mental-mental semua kan. Ini gue lanjut cerita lagi. Udah begitu gue ikut pembangunan gedung, ikut mindah-mindahin doang. Terus saya masih gue inget salah satunya itu kolam renang di Gontor 6. Itu gue salah satunya juga ikut ngebangun itu, ikut nyangkul, ikut bikin nganter-nganterin semen dan lain-lain. Gue buat begitu. Udah begitu singkat cerita, karena saking bebasnya dulu di Gontor 6 belum terlalu ketat, gue nggak naik karena gue terlena. Gue main-main, udah main-main. Yang pertama gue belum paham betul bahasa Arab, belum ahli dalam hal itu. Iya. Udah gitu gue terlena di sana masih bebas. Gue jujur gue nggak pernah naik karena ini harus gue expose. Kenapa? Karena kegagalan itu bukan suatu aib. Iya, benar Mas. Ya, karena kegagalan itu bukan suatu aib. Benar. Karena nggak semua yang kita lakuin itu hina. Iya, justru malah itu pacuan buat gua. Iya, justru biasanya udah orang sukses benar-benar nih dan dia bertahan lama, dia coba gagal. Namanya dalam hal itu kegagalan pasti ada. Pasti ada, dibandingin orang yang dia coba langsung sukses, tiba-tiba ada aja. Iya. Biasanya itu orang-orang instan itu ya. Instan. Iya. Nah ini gue mikirnya lu bisa, kenapa gua nggak bisa? Jadi gue bertahan tuh dari Gontor 6, tapi gue minta gue minta pindah gue ke Gontor 3 Kediri. Kediri. Jadi setiap pondok ini punya kelebihan masing-masing. Gontor 6 dengan kolam renangnya. Kolam renangnya enak. Kalau Gontor 3 dengan sapi dan mandinya pakai shower. Lu tahu showernya? Gue waktu sono gue kakak. Ini showernya mana? Tahu ya cuman keran di atasin. Pipa ditarik ke atas, dikasih keran. Iya. Kita mandi begini, tinggal buka gini tuh. Shower bikinan. Itu sakit, bro. Serius? Itu kepala sakit sama halnya. Pipanya yang gede. Keran. Jadi pipa biasa dibuat pancuran begini. Tapi ininya tuh bukan shower. Ininya tuh keran. Kita buka udah langsung kena pala. Langsung kena pala. Itu lumayan itu. Kalau shower kan nyebar dia percikan. Iya. Jadi tapi kala itu jadi gue nggak naik, gue langsung lanjut ke Gontor 3. Dari Gontor 3 gue sampai kelas 5, ngulang lagi dari kelas 1 gue. Itu saking ketatnya. Gontor kalau bilang nggak naik, lu bego ya bego. Udah, ini gue emang harus bilang nyata, bego. Woi, gila. Iya. Nyontek, gue masih ingat banget, nyontek. Itu kalau nggak dibotak dikeluarin. Iya. Tapi hal-hal kayak gitu risal Mas ya. Risalnya jangan ditanya. Iya. Untuk hasil. Itu udah hasilnya kita udah jelas. Udah pasti. Makanya orang-orang Gontor ternakinya bagus-bagus. Iya. Ya kayak sekarang kan ada Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid. Itu orang mana? Orang Gontor. Orang Gontor. Din Samsudin, Hidayat Nur Wahid. Kemarin yang jadi Menteri Agama Ustadz Lukman. Iya. Itu orang tuh. Udah di mana-mana. Hasim Muzadi almarhum. Itu orang Gontor. Iya, benar hasil. Iya, benar. Jadi emang untuk masa pendidikan, untuk pendidikan itu gua akuin sono the best. Nggak pandang bulu. Lu mau anak jenderal kayak, kalau lu bego ya bego. Iya, tapi kan rata-rata kalau maaf Mas ya, kalau di sini sih enggak lah. Mungkin ada beberapa di sekolahan kan. Iya, anak jenderal, anak menteri segala macam lu nggak naik. Lu yang ada guru kepala kelas. Yang ada guru wali kelasnya kan mau keluar kan dia dakdik, ntar gue diculik di ini segala. Di Gontor nggak naik. Pernah gue dengar cerita. Kalau ada yang nggak naik, ada pas lagi pengumuman kayak gue gini. Iya. Kayak gue pas lagi calon pelajar, gue
anak dia itu ABRI nggak ini nggak lulus, belum jadi santri, nggak terima jadi santri. Jadi pernah nyogok, tapi sama kiai diusir. Saya nggak butuh. Saya akan ngajarin anak saya walaupun Indonesia nggak suka, walaupun cuma dengan 1 murid. Akan saya ajar itu anak, yang penting jadi berkualitas. Wih, Sebenarnya harusnya kita tuh Indonesia kalau mau ngelihat itu kiblatnya ke sana. Iya, benar-benar dididik mutlak segala macam. Di sana itu hanya menerapkan 2 bahasa, Arabic, English. Oh serius? Iya. Oh. Gue pernah dibotak 2 kali karena gue ngomong bahasa Indonesia. Segitunya mas? Demi Allah gue diperlakuin, ya Allah gue iya. malu. Gue di rambut gue diacak-acak, terus gue dijemur depan masjid dengan pakai papan I am speaking Indonesian, dengan dikalungin begitu. Iya, saya bahas. Di situ kita jerak. Jangankan itu, udah begitu kita dipajang nih. Kita masih ada nanam saham juga, kemaluan. Dibotak pala kita. Tapi itu ada ilmunya. Iya. Itu ada pengaruhnya gitu sama kita entar ke depan. Iya, benar. Tujuannya untuk masa depan. Nomor 1, Mas. Itu di mana-mana nomor 1. Nah, dari Gontor setelah itu ini gue cerita kenapa gue bisa ngambil bahasa Inggris. Ketika di Gontor udah lulus, itu nggak langsung lulus. Tapi harus ada pengabdian. Nah, gue ngabdi setahun di sono. Jadi mahasiswa sono. Ngabdi terus jadi mahasiswa. Nah, udah gitu. Gue nyoba nih. Gue bosen kayak di pondok nih. Udah 8 tahun kan. Iya. Udah tahu bagaimana. Karena kalau mau tahu nih, ya Mas ya. Di sono Gontor cowok aja udah. Cewek. Tapi ya namanya kita manusiawi kan. Gue bosen nih kayak gue harus nunjukin gigi gue nih. Gue mau skill gue nih. Tapi begitu keluar nggak liar kan Mas? Kagak, alhamdulillah. Nah, jadi begini. Pas lagi udah pengabdian selesai, itu pengabdian belum selesai. Gue harus ngomong jujur juga, itu gue sampai pengabdian belum selesai dan itu belum boleh keluar-keluar. Tapi gue nyoba untuk ikut-ikut secara online, ngedaftar online. Gue pertama kali gue daftar di Jogja. Untuk lanjut kuliah. Gue bosen. Gue mau nyari sastra ya berarti ya. Gue mau nyari ketika itu gue belum ngambil itu. Gue ngambilnya pendidikan Arab, agama, mau Usuluddin. Tujuannya itu ya. Ini nih 3 ini. Sedangkan gue lagi kuliah tuh di ekonomi Islam, ketika itu masih di sono. Itu ada kuliah juga, ada kampus juga sono. Ada kampus. Ada. Nah, udah begitu gue bosen, gue nggak mau di sini lagi. Udahlah, gue mau keluar, gue mau ngirup udara bebas. Udah begitu, gue dengan bangganya gue telepon, Ija udah daftar nih di Jogja, ngambil jurusan ini. Gue telepon kan ayah. Gue telepon, jawabannya itu bikin gue speechless. Speechless banget gue. Dia langsung ngomong begini. Cek 1 2.